Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2021310074. Di sini saya akan mempresentasikan terkait permasalahan lingkungan yang ada di sekitar. Lokasi yang saya ambil yaitu di desa saya sendiri, di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Nah, terkait permasalahan lingkungan yang ada di desa saya yaitu usaha peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, di sini usaha peternakan ayam di lingkungan masyarakat dirasakan mulai mengganggu warga, terutama peternakan ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Masyarakat banyak mengeluhkan dampak dari adanya kegiatan usaha peternakan ayam karena banyak peternak yang menghasilkan limbah dari usahanya. Nah, oleh karena itu ada beberapa limbah peternakan ayam berupa sisa pakan, air, dan pembersihan ternak menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di lokasi peternakan tersebut. Menurut Setyono 2011 bahwa standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar, di mana usaha dibangun di lingkungan dapat dijamin secara hukum. Usaha berada di daerah yang memiliki potensi sumber daya, terutama pakan yang cukup tinggi. Nah, dan sebaiknya kandang tidak dibangun di daerah yang rawan kerusakan ataupun gangguan lingkungan. Kemudian beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun, lahan yang kosong tersebut disewa oleh seorang peternak yang ada di desa saya sendiri. Nah, lahan tersebut digunakan untuk pendirian usaha peternakan ayam yang berada di pemukiman warga. Nah, dengan adanya pendirian usaha peternakan ayam tersebut, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya usaha peternakan ayam tersebut. Yang pertama yaitu polusi udara. Nah, di sini apabila musim hujan, tentu akan ada bau yang ditimbulkan dari kandang tersebut, yang baunya itu sangat menyengat, dan warga setempat itu mengeluhkan dengan adanya bau tersebut. Yang kedua yaitu limbah ternak. Di sini limbah ternak dibuang ke sungai. Nah, peternak tersebut tidak memperhatikan bagaimana cara mengelola limbah dari usahanya tersebut, yang mengakibatkan sungai tersebut tercemar, dan warga setempat yang biasanya mencuci pakaian itu tidak lagi dapat mencuci pakaian di sungai tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran air. Seperti yang terjadi tadi, sungai tersebut menjadi kotor dan juga tidak dapat difungsikan untuk warga seperti mencuci pakaian di sungai. Nah, selanjutnya menimbulkan lalat yang banyak. Di sini lalat juga meresahkan masyarakat yang tinggal di pemukiman yang dekat dengan peternakan tersebut, sehingga menimbulkan protes warga. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi keberadaan lalat tersebut. Terakhir yaitu menyebarnya virus flu burung. Nah, perizinan pendirian peternakan akan semakin sulit diperoleh jika karena takut akan terjangkitnya virus flu burung. Nah, peternak dan masyarakat harus perlu diberikan pengarahan mengenai pedoman, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas. Nah, di sini sebagai seorang peternak harus memperhatikan beberapa syarat utama dalam mendirikan usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk. Nah, adapun syarat yang pertama yaitu izin usaha. Di sini berkaitan dengan lokasi usaha. Ini merujuk pada Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009. Maka peternak diharuskan memiliki izin usaha. Hanya saja kewajiban ini hanya dibebankan kepada peternak dengan skala tertentu. Untuk peternak kecil tidak terkena. Nah, sebagai solusinya peternak skala kecil harus mendapatkan tanda daftar usaha dari kabupaten atau kota tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan lingkungan masyarakat ini ada beberapa
aspek yang perlu diperhatikan, yakni persetujuan dari lingkungan. Nah, biasanya surat yang ditandatangani oleh pihak yang terdampak sekitar 4-5 rumah tangga. Nah, lokasi pembuangan limbah, bau busuk, dan sejenisnya harus diperhatikan oleh pihak peternak. Yang ketiga yaitu keamanan. Di sini syarat keamanan berkaitan dengan bangunan. Aman yang dimaksud yaitu aman dari segi struktur dan aman dari segi kesehatan hewan. Struktur bangunan artinya kandang harus melindungi hewan ternak dari serangan hewan buas dan juga pencurian. Nah, dari segi kesehatan tentu ada SOP atau standar operasional prosedur khusus yang bisa dilihat pada peraturan undang-undang tentang pendirian usaha ternak. Nah, yang keempat yaitu lokasi. Di sini untuk mendapatkan izin usaha atau tanda daftar mendirikan usaha, setidaknya harus diperhatikan 4 hal yang tidak berada terlalu dekat dengan lingkungan penduduk. Sirkulasi udara juga harus baik dan akses lokasi yang mudah. Nah, syarat lokasi inilah yang sering menjadi penyebab polemik di lingkungan masyarakat yang terlalu dekat dengan pemukiman padat penduduk dan juga limbah yang merusak ekosistem dan sejenisnya. Adapun langkah hukum jika usaha ternak ayam mengganggu lingkungan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi apakah gangguan termasuk melawan perbuatan hukum atau tidak. Yang kedua yaitu kita juga dapat mengidentifikasi izin usaha kandang ayam. Yang keempat yaitu dengan cara jika memiliki izin usaha, pertanyakan izin lingkungannya, yang dimana di persyaratan jika peternak tidak memenuhi persyaratan, maka pertanyakan dari mana asal izin lingkungan yang dimiliki sebagai syarat mendapatkan izin usaha. Yang keempat yaitu dengan cara melakukan musyawarah. Nah, jika ternyata dugaan tersebut benar, izin lingkungan belum didapatkan, kemudian pertemuan pihak peternak dengan pihak terdampak. Nah, kita dapat melakukan musyawarah untuk menemukan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Yang kelima yaitu dengan cara kita dapat melaporkan kepada dinas peternakan. Yang keenam yaitu dengan cara menempuh jalur peradilan. Nah, terakhir ini jika telah memastikan bahwa syarat mendirikan kandang usaha dan semua cara yang sudah saya jelaskan tadi, tapi tidak tetap diindahkan, maka tidak ada cara lain kecuali dengan cara menempuh jalur peradilan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam saya menjelaskan terkait permasalahan lingkungan yang ada di sekitar, selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.